Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam renungan Injil pagi hari. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya bahwa Bapak saudara sekalian terus berada dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu satu-satunya penuntun yang benar. Biarlah hati kami boleh terus dibaharui oleh kebenaran firman-Mu, dituntun, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tema untuk renungan kali ini adalah bahaya itu ada, tapi Tuhan tetap pelihara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini, bahaya itu nyata dan bisa datang dari banyak arah. Tidak selalu berbentuk sesuatu yang besar dan langsung terlihat, namun sering hadir dalam hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada bahaya yang datang dari kondisi hidup, situasi keuangan atau kondisi ekonomi yang hari ini tidak pasti. Kondisi relasi dalam keluarga yang bisa berada dalam ambang kehancuran. Ada juga bahaya yang datang dari orang-orang sekitar. Orang yang tidak suka, yang iri, atau yang diam-diam ingin menjatuhkan. Bahkan kadang orang-orang yang dekat sekalipun bisa menjadi sumber luka. Saudara yang terkasih, tidak hanya itu. Pengaruh dunia hari ini juga bisa menjadi ancaman tersendiri. Nilai-nilai yang tidak sehat, pengaruh pergaulan, dan arah hidup yang menjauhkan dari kebenaran bisa masuk tanpa disadari, bahkan bisa berdampak bagi anak-anak dan generasi yang sedang bertumbuh. Karena itu wajar kalau hari ini kita merasa takut dan khawatir. Kita sadar bahwa bahaya itu bisa datang kapan saja dari berbagai arah kehidupan. Mazmur 17 bacaan kita, Daud sedang berada dalam keadaan berbahaya, keadaan yang tidak mudah. Hidupnya sedang tertekan. Ia menghadapi orang-orang jahat yang mengejar dia. Bahkan di ayat 12 digambarkan musuhnya seperti singa yang siap menerkam. Ini artinya Daud sedang berada dalam situasi yang benar-benar berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, Daud datang kepada Tuhan dan berdoa. Isi doa daripada Daud sangat jelas. Ia meminta Tuhan untuk mendengarkan doanya. Ia meminta Tuhan agar Tuhan melihat hidupnya yang sedang berada dalam bahaya. Dan yang paling dalam, Daud berkata, peliharalah aku seperti biji mata. Saudara yang terkasih, ini doa perlindungan yang sangat dalam. Alasan Daud berdoa seperti ini karena ia sadar hidupnya sedang terancam. Ia tidak punya tempat yang aman. Ia tidak bisa mengandalkan dirinya. Ia tidak bisa mengandalkan juga manusia yang ada di sekitarnya. Keadaannya membuat dia benar-benar sadar ia membutuhkan Tuhan pada saat itu. Di tengah bahaya itu, terlihat juga iman Daud. Ia percaya Tuhan melihat hidupnya. Ia juga percaya bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga dia, memelihara dia dari bahaya yang ada. Karena itu ketika Daud berkata, peliharalah aku, itu bukan sekedar permintaan biasa untuk dijaga seperti biasanya. Tetapi dalam pengertian Tuhan menjaga dengan perhatian yang penuh. Tuhan kiranya tidak lengah. Tuhan kiranya tidak membiarkan dia begitu saja tetap berada dalam bahaya. Seperti seorang menjaga sesuatu yang berharga, bahkan seperti menjaga biji matanya sendiri. Artinya, Daud percaya Tuhan benar-benar bisa memperhatikan hidupnya secara pribadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa doa Daud begitu dalam? Karena Daud tahu siapa Tuhan yang ia sembah. Ia tahu Tuhan bukan sekedar penolong biasa, tetapi pribadi yang memelihara dengan penuh perhatian. Karena itu Daud berani berseru dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Bahaya selalu ada di dalam kehidupan ini. Masalah bisa datang kapan saja. Tekanan bisa muncul tanpa kita duga. Tapi di tengah itu semua ada Tuhan yang memelihara. Yang penting adalah kita percaya bahwa hidup ini tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang memelihara. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan ini.
Karena itu kita perlu imani satu hal yang penting, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan adalah milik kepunyaan Tuhan yang berharga, digambarkan atau diibaratkan seperti biji mata. Karena itu dia pasti pelihara. Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Dia melihat, dia peduli, dan dia pasti akan memelihara. Pemeliharaan Tuhan itu pasti nyata, dan itu sungguh nyata. Tuhan sanggup melindungi dari hal-hal yang mau merusak, hal-hal yang mau membahayakan kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan sanggup menjaga dari hal-hal yang mau menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Walaupun bahaya itu ada, hidup tetap ada dalam tangan Tuhan, dan hidup pasti tetap dalam keadaan aman. Karena itu jangan berhenti berdoa, terus datang kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Seperti Daud berseru, demikian juga hidup kita terus berseru kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Kristus datang ke dalam dunia dan Dia menyelamatkan kita dari ancaman yang paling besar, yaitu kematian kekal. Yesus datang dan Ia mati di atas kayu salib, demi kita pada akhirnya dilindungi dari kematian kekal. Saudara yang terkasih, jika untuk keselamatan yang sebesar itu, Tuhan rela korbankan dirinya, maka kita juga harus percaya bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan juga sanggup memelihara kehidupan kita dari hal-hal berbahaya yang ada di sekitar kita. Karena itu kita tidak perlu ragu, kita diminta untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Amin. Kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah keraguan kami tetap diingatkan kembali oleh firman-Mu, bahwa Engkau hadir dan Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Kami khawatir, kami takut akan setiap bahaya yang ada di sekitar kami. Tapi kami diteguhkan kembali bahwa ada Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami diminta untuk bisa percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami di tengah-tengah keraguan. Kami belajar untuk percaya kepada Engkau, belajar menyerahkan diri kami kepada Engkau, bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kami. Berkati kami hari ini di dalam kami menjalani kehidupan yang ada, di dalam setiap beban dan pergumulan atau apapun yang kami hadapi hari ini, kami tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Kiranya Bapak saudara sekalian terus dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Di dalam setiap aktivitas pada hari ini, ada berkat dan pemeliharaan Tuhan yang Bapak saudara boleh rasakan, Bapak saudara boleh alami. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.